kelinci. Kawin di mana-mana, beranak pinak terus berkembang biak. Bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, dan mereka semakin kuat. Semasa mereka masih zaman manual, masih menggunakan pedang, tombak, panah, memang betul-betul asli manual. Ketika mereka lepas nanti, alam seperti tidak berubah menurut pandangan mereka. Sebab apa? Menurut mereka, mereka baru berapa hari, seperti Ashabul Kahfi merasakan baru berapa hari dalam gua. Sehingga ketika mereka keluar, manusia sudah kembali ke senjata manual. Orang sudah kembali mengandalkan jalan kaki dan berkuda, berperang dengan tombak dan panah. Semua ketamadunan yang ada sudah dihancurkan oleh Allah melalui agenda besar. Meteor menghantam bumi, dukhan menyelimuti bumi, peperangan, penghancuran. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj lepas keluar, dia menganggap tidak ada yang berubah. Ya, terus ibarat Allah yang kami muliakan, sebentar. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas penduduk neraka itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa banyak, Pak. Kita sekarang ada berapa miliar penduduk manusia di bumi ini? 7 miliar, lebih kurang. Gabungkan dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudahlah digabungkan begitu, Rasul tetap mengatakan mayoritas penduduk neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak bisa bayangkan nggak? Manusia macam apa sebenarnya mereka ini? Banyaknya jumlah mereka, brutalnya mereka, jahatnya mereka. Yuk kita lihat di kitab Zikir Akhir Zaman, halaman 375. Halaman 375. Silakan dibaca. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Ini hadis sahih Muslim, ya. Silakan. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Bismillah. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, tiada seorang pun yang mampu melawannya. Karena itu bawalah hamba-hambaku yang baik-baik ke gunung. Lalu Allah membangkitkan, mengutus Ya'juj Ma'juj. Mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi. Hai Isa, hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan mereka. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadang mereka. Tidak ada. Hai Isa, bawa hamba-hambaku bersamamu. Bawa mereka, larilah kalian ke tempat-tempat yang tinggi. Dan pusat tempat pelarian yang direkomendasikan oleh Allah adalah Gunung Tursina. Wat-Tur, ya, Wat-Tur, Wat-Tini Waz-Zaitun, Wa-Turi-Sina. Wa-Turi-Sin, kaum muslimin, Turi-Sin adalah tempat yang dikeramatkan oleh Allah. Di sana Musa mendapatkan wahyu pertama, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa, lepaskan sendalmu, kamu ada di tempat yang suci sekarang. Ikhlaq na'lik fa innaka biwadin, ya, tanggalkan sandal engkau ada di tempat yang suci. Ini adalah tempat di mana Dajjal juga tidak bisa mendekat. Tursina adalah tempat Dajjal tidak bisa mendekat. Dan Ya'juj Ma'juj, seberapa banyak mereka tidak mampu menembus garis gaib yang sudah Allah tetapkan di sekitar kaki Gunung Tursina. Saat Isa naik ke atas, sudah Ya'juj Ma'juj melihat dari bawah. Mereka melihat, tapi mereka tidak mampu menjangkau. Tidak fisik mereka, tidak senjata panah mereka. Pak, Ya'juj Ma'juj ini terkenal dengan panahnya yang sampai puluhan kilo. Belum ada di bumi yang sanggup mengalahkan kekuatan panahnya Ya'juj Ma'juj. Bapak akan dengarkan hadis nanti. Rasul mengatakan, ketika Ya'juj Ma'juj telah mengalahkan seluruh penduduk dunia, ketika Ya'juj telah membantai banyak manusia di muka bumi, Ya'juj akhirnya melayangkan panah-panah mereka ke arah langit. Ya, ketika dilepaskan, tembus awan. Panah-panah mereka itu tembus ke awan, balik ke bumi dalam keadaan bergelimang darah. Lalu apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Kita telah kalahkan penduduk seluruh bumi, seluruh penduduk bumi, dan kita telah kalahkan penduduk langit. Tidak ada hari ini yang mampu melawan kita. Subhanallah, betapa kuatnya Ya'juj Ma'juj ini, Pak. Hidung aja yang pesek, Pak. Hidungnya pesek. Ciri-ciri fisiknya lebih mirip kepada orang Mongol.
lebih mirip kepada orang Tartar, lebih mirip kepada orang barbar. Lihat sifat-sifatnya nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Lanjutkan dulu terjemahannya. Maka kelompok yang pertama dari mereka melewati danau Tabariyah dan meminum airnya. Aha. Ingat danau Tabariyah di mana? Ingat. Israel ketika itu danau Tabariyah sudah tersisa air sedikit sekali. Kan Dajjal udah mati kan? Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj muncul sebaik Dajjal mati. Dajjal mati, Yahudi langsung dihabisi, kemudian langsung Ya'juj Ma'juj. Jadi Pak, runutannya begini. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin bersama Nabi Isa membunuh sehabis-habisnya orang Yahudi sehingga tidak tersisa satu orang pun manusia. Setelah itu salib dihancurkan, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu agama pun Islam saja. Orang yang belum masuk Islam nunda-nunda waktu, rencananya sih ada, dan mereka baru akan menyatakan Islamnya ketika matahari terbit dari barat. Tapi sudah ditutup pintu penerimaan Allah, dan pintu taubat juga sudah ditutup. Kaum muslimin, saat itu kaum muslimin sudah aman dan nyaman. Mereka mulai pulang ke kampung-kampung mereka sendiri. Ada yang pulang ke Irak, ada yang pulang ke Yaman, ada yang pulang, pokoknya sudah kembali. Ada yang pergi ke Hijaz, ada yang pergi ke Najd. Masing-masing kembali ke kampung halaman mereka. Kata Rasulullah, di tengah jalan mereka dikagetkan dengan kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti langsung nyambung tuh Pak. Di tengah jalan langsung dikepung. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri, bergabung kembali. Tapi sebagian mereka tidak mampu, lalu mereka mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Dalam keadaan itu banyak yang meninggal, para orang-orang yang beriman. Ya, enggak kelawan, gimana mau melawan? Dan itulah syahid yang terakhir. Siapapun yang didapatkan oleh Ya'juj Ma'juj, itulah syahid yang terakhir. Mencoba melawan yang enggak kelawan Pak, ngadapin makhluk atau manusia, hobi perang, cinta darah, tidak ada kasih sayang, dan paling brutal cara perangnya, tidak terkalahkan. Baik, lanjut. Lalu orang-orang yang belakangan melewati seraya berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya, dan Nabiullah Isa masih ditahan bersama sahabat-sahabatnya, sehingga pada hari itu pala seekor lembu adalah lebih baik bagi kamu daripada 100 dinar. Maksudnya apa? Nabi Isa terkepung di atas gunung Tursina. Orang-orang beriman yang ada di atas kelaparan. Jadi kepung Pak, dari mana dapat makanan? Gunung Tursina kan tandus. Tadi danau ini ada air kata Ya'juj Ma'juj. Padahal kelompok yang pertama dari rombongan Ya'juj Ma'juj ini sudah nyampe duluan di danau Tiberias, yang masih sisa airnya sedikit, diminum oleh mereka. Sehingga ketika mereka minum, yang bagian belakang nyampe ke situ, loh kemarin kan ada air di sini kok habis? Perasaan mereka masih baru saja kejadiannya. Kemarin kan ada air kok habis? Padahal sisa air yang tersisa sedikit itu dihabisi oleh kawan-kawannya di depan. Tidak ada air sungai yang mengalir, mereka keringkan dengan cara mereka minum. Mereka kehausan Pak. Saking banyaknya jumlah mereka. Kebayang gak sih? Saking banyak jumlah mereka sampai sisa air danau habis kering oleh mereka. Tidak ada sumber mata air yang masih menyisakan air, habis oleh mereka. Tidak ada hewan ternak mereka habisi. Tidak ada manusia yang mereka jumpai melainkan mereka bantai, mereka bunuh. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, itulah saatnya orang Arab habis, tinggal tersisa sedikit. Yang sedikit itulah yang lari bersama Isa alaihissalam. Habis orang Arab Pak, habis. Pertanyaannya, nyampe nggak ke Indonesia tuh Ya'juj Ma'juj? Nggak akan nyampe nanti. Kita akan bacakan hadisnya. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini mengelilingi seluruh dunia, dan bukan hanya mengelilingi, membungkus dunia. Kata Rasulullah, sejauh mata memandang, kepala mereka aja yang nampak. Lihat ke kanan, Ya'juj Ma'juj. Lihat ke kiri, Ya'juj Ma'juj. Masya Allah, nggak kebayang Pak, gimana cara ngelawannya. Bruce Lee lepas dicincangnya tuh Pak, habis. Nggak ada manusia yang perkasa di hadapan Ya'juj Ma'juj. Terus lalu Nabiullah Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Sebentar. Ada kekuatan yang tidak mampu dihadapi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua kekuatan di bumi telah tunduk. Semua kekuatan yang ada di bumi, semua penguasa telah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi ada satu kekuatan yang Ya'juj Ma'juj benar-benar luluh di atas kekuatan itu, yaitu doa dan zikir umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Isa alaihissalam. Terus kaum muslimin yang kami muliakan, lanjutkan.
Lanjutkan. Ya. Oh enggak, di kitab tebal, kitab ensiklopedia akhir zaman. Coba baca, Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu. Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu, lantas mereka keluar sebagaimana kalam Allah Ta'ala. Dan dari tiap-tiap tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat. Mereka turun dengan cepat. Dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat. Syekh Imran Hussein, beliau mengatakan maksudnya nanti adalah dengan teknologi tinggi, dengan pesawat-pesawat yang sangat banyak mereka meluncur. Enggak, kaum muslimin. Makanya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Imran Hussein sebagai guru yang paling senior tentang masalah bedah akhir zaman, beliau sangat berani mentakwil-takwilkan ayat dan hadis kepada makna seperti Dajjal itu bukan sosok tetapi dia adalah sistem, kan begitu kan? Matahari terbit dari sebelah barat itu maksudnya bukan fisik matahari ini, tetapi yang dimaksud adalah Islam bangkit nanti dari Eropa dan Amerika. Begitu beliau mentakwil-takwilkan kaum muslimin. Padahal ada hadis yang sahih yang menyebutkan fisik matahari yang nanti akan muncul. Ada hadis yang sahih tentang menyebutkan ciri-ciri fisik Dajjal, bagaimana dia nanti lari, bagaimana dia dibunuh oleh Isa dan sebagainya. Baik. Selanjutnya kaum muslimin, sekarang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Satu, Zulkarnain membangun benteng itu dengan zikir dan doa, menjadikan benteng itu kuat. Menjadikan benteng itu kuat. Baca nanti dalam kitab sejarah Zulkarnain ini bagaimana zikir apa yang dibacakannya. Ketika dia memulai, dia pasti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia mengerjakan pengerjaannya, dia langsung berzikir dan dia ajak semua orang berzikir. Bapak kalau bangun rumah, bangun masjid atau perang sekalipun, maka jangan sepi lidahnya dari zikir. Berdoalah dan berdoalah, dan dengan kekuatan itu Allah jadikan benteng tersebut terselimuti oleh benteng gaib dari Allah yang melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj nanti akan menghancurkan benteng ini juga dengan zikir. Mereka akan menghancurkan benteng dengan zikir. Aneh nggak Pak? Coba lihat halaman di kitab zikir akhir zaman, halaman 380. Ada hadis sahih yang hadis ini dinyatakan kesahihannya dalam silsilah al-hadis as-sahihah oleh Syekh Albani. Baca hadis nomor halaman 380. Mereka menggalinya setiap hari, sehingga ketika mereka hampir dapat melubanginya, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah kalian besok akan dapat melubanginya. Lalu Allah ketika sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah, mereka sudah terpaksa harus pulang. Sebab apa? Udah gelap, udah malam. Kembalilah, besok kita ulangi. Terus lalu Allah mengembalikannya sekokoh semula, sehingga apabila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskan mereka di tengah-tengah manusia, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah, besok kalian akan dapat melubanginya jika Allah telah menghendaki. Ada kalimat insya Allah. Ketahuilah kaum muslimin, kalimat insya Allah ini kalimat keramat. Allah mengharamkan jangan sampai kamu melakukan suatu perbuatan besok tanpa mengucapkan insya. Apapun rencana yang tanpa kita katakan insya Allah, maka rencana itu tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun rencana yang kita susun, program yang kita buat, tidak menyertakan kalimat insya Allah, maka rencana itu akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat insya Allah adalah kalimat yang sangat kuat. Besok kata Ya'juj Ma'juj, coba lihat Pak, kekuatan zikir hanya akan kembali mampu disingkapkan dengan zikir lagi. Insya Allah itu zikir apa enggak? Ketika sang penguasa mengatakan insya Allah, jadi besoknya tetap berlubang seperti itu, maka mereka bekerja lagi karena udah tipis, kan dijebol terus kan, udah tipis, senang saja mereka untuk menghancurkannya. Allah berkata, kembali besok kalian akan dapat melubanginya jika Allah telah menghendaki. Lalu mereka kembali lagi, sedang dinding itu dalam keadaan seperti waktu mereka meninggalkannya dulu. Lalu mereka Ya'juj Ma'juj melubanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia, lantas minum air, dan orang-orang berlari dari mereka. Siapkan halaman 383. Kita lihat Firaun baru telah lahir di muka bumi, dan itu dalam bentuk kekuatan yang global, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Firaun lama,
Ingatkah Bapak Ibu bagaimana Fir'aun lama melumpuhkan Musa dan Harun serta Bani Israel? Fir'aun lama telah pernah juga menembakkan panah ke arah langit, ya kan? Lalu setan melumuri ujung panah itu dengan darah, sehingga manusia menyangka Fir'aun telah membunuh Tuhan yang di langit. Aku telah bunuh Tuhan yang di langit. Perangai Fir'aun ini diulangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang dikejar oleh Fir'aun adalah Musa dan Harun. Yang dikejar oleh Ya'juj Ma'juj siapa? Isa dan siapa? Dan Al-Mahdi. Mirip Pak. Yang dikejar mereka adalah Isa dan Al-Mahdi. Yang dikejar oleh Fir'aun dulu adalah Musa dan Harun. Kemudian apa yang mereka lakukan Fir'aun? Dia kuasai seluruh negeri manapun yang bisa mereka jangkau. Sementara Ya'juj, nah bedanya nanti Fir'aun masih terbatas kekuasaannya. Fir'aun di zaman Nabi Musa dulu. Ya'juj Ma'juj seluruh muka bumi. Sama dengan khilafah Islamiyah. Kan ada 5 fase sejarah. Ada fase kenabian, ada fase khilafah Rasyidin, ada fase khilafah dengan sistem kerajaan. Ini adalah fase kita, fase tidak ada khilafah, dan ini kembali tegak khilafah. Nah, kaum muslimin, khilafah di masa ini baru 2/3 bumi dikuasai. Rasul mengatakan khilafah terakhir nanti ta'ummul arda. Satu bumi ini dikuasai penuh 100% oleh khilafah Islamiyah. Ini perbedaan khilafah yang terakhir nanti Pak. Khilafah yang terakhir satu bumi. Sama dengan Fir'aun zaman dulu, hanya wilayah-wilayah terdekat dengan kerajaannya saja dikuasainya, dan manusia dihinakannya. Sementara nanti Ya'juj Ma'juj sebagai Fir'aun akhir zaman, satu bumi ini akan dikuasainya, dan penduduk langit akan diperanginya dengan cara melepaskan anak-anak panah. Taib. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu dengan 3 kali doa dan zikir kaum muslimin dari atas gunung Tur, senjata terkuat dipakai saat itu. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Ketika Ya'juj Ma'juj tak mungkin dilawan, dan itu pasti. Ya'juj dan Ma'juj tak mungkin dikalahkan, itu pasti Pak. Saat itu apa yang sanggup mengalahkan mereka? Hanyalah Allah. Mereka berdoa. Isa angkat tangan. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Setiap kali Isa melanturkan doa, amin, orang-orang beriman mengaminkan. Inilah kekuatan doa, ya. Orang-orang beriman mengaminkan. Dalam hadis Sahih Bukhari, salah satu kebiasaan Nabi kalau kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh salah seorang sahabat berdoa, yang lain mengaminkan. Di kesempatan yang lain kamu yang berdoa, yang lain mengaminkan. Kadang-kadang beliau yang berdoa, yang lain mengaminkan, ya. Nah, ini dilakukan nanti di akhir zaman oleh Isa alaihissalam. Ya Allah, pada hari ini tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Kami sudah lemah. Karena kenapa Pak? Karena Isa sudah kelaparan di atas bukit. Orang-orang beriman sudah kelaparan di atas bukit Tursina. Sampai-sampai satu kepala lembu lebih berharga daripada 100 keping dinar. Satu dinar itu berapa fulusnya? Satu dinar itu berapa fulusnya? Kalau uang rupiah kita sekarang, anggap 2 juta aja dulu. Anggap 2 juta saja dulu. Kali 100 berapa? Kali 100 berapa? 200 juta. Ya, 200 juta ya. Satu kepala lembu, satu kepala sapi lebih mahal lagi harganya daripada 200 juta fulus. Maksudnya apa? Saking laparnya sehingga sedikit makanan jadi rebutan orang-orang beriman di atas. Subhanallah, Isa berdoa. Inilah dia kekuatan doa di akhir zaman. Berbalut dengan zikir. Mereka berdoa, selesai mereka berdoa, mereka berzikir. Mereka pancing ridha Allah Subhanahu wa taala, menggema satu gunung itu dengan zikir. Lalu mereka berdoa menggema amin, amin, amin. Yang terjadi bagaimana Pak? Rasul katakan, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Ya'juj dan Ma'juj ulat-ulat yang sangat banyak. Entah dari mana sumber ulat itu, sudah mengerayang, sudah, inilah kalau orang Padang nih ya, susah carikan bahasa Indonesianya. Sudah menggerogoti, dan banyak yang masuk tembus di leher, keluar dari badan, keluar dari hidung, keluar dari mata. Mereka menggelepar. Satu bumi Ya'juj dan Ma'juj meregang nyawa.
Seperti satu nyawa serentak mereka mati, meregang nyawa. Pak, Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini mati, seluruh bumi busuk sebusuk-busuknya. Bakteri, kuman, virus menjadi sangat ganas dan garang. Burung-burung pemakan bangkai mencoba mendekati bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata baru sampai di bawah, Pak, mereka pun ikut mati. Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa mengutus, siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian, turunlah dari gunung ini, dari bukit ini, Gunung Tursina, turunlah. Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian turun ke bawah. Ternyata yang mereka saksikan bangkai Ya'juj Ma'juj sejauh mata memandang. Mereka naik balik ke atas. Wahai Nabiullah Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj sudah binasa seluruhnya. Alhamdulillah, kata penduduk-penduduk beriman yang bersama Nabi Isa di atas Gunung Tursina. Mereka bersyukur Ya'juj Ma'juj telah mati. Masalahnya tinggal masalah yang berat, Pak. Bangkai Ya'juj Ma'juj sebanyak itu gimana cara menguburkannya? Dan baunya sengit sampai ke atas puncak Gunung Tursina, kecium, Pak. Muntah-muntah, udah dalam perut nggak ada isi apa-apa, pakai muntah lagi. Mereka coba turun ke bawah, kata Rasulullah SAW, falam yabqa shibran minal ardi, tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini yang bisa dilewati saking banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj. Ini bangkai, ini bangkai, kemana saja mau lewat bangkai seluruhnya. Kebayang nggak gimana cara nguburinnya tuh? Sementara kaum muslimin sudah lemes, udah beberapa masa tidak makan. Yang mau dikuburkan bukan jutaan, Pak, mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran yang akan dikuburkan. Gimana cara nguburinnya? Kalau diangkat dibuang, kemana mau dibuang? Sekali lagi kekuatan doa dan zikir tampil kali kedua. Angkat tangan lagi Nabi Isa. Orang beriman mengangkat tangan semuanya. Saat Nabi Isa berdoa, amin, amin, doa mereka raghabaw wa rahaba, raghabaw wa rahaba, penuh harap, cemas kalau nggak dikabulkan. Begitu betul mereka berdoa. Dalam doanya kali ini Isa berdoa, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang sanggup membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah dengan caramu, bersihkanlah dengan kuasamu. Tiba-tiba kata Rasulullah, Allah jadikan langit menjadi gelap gulita. Di siang hari bolong, langit langsung menjadi gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Apa yang terjadi? Bukan awan yang datang, bukan malam yang datang, bukan. Lalu apa? Kata Rasulullah, dari langit turun burung-burung yang sangat banyak. Burung itu burung-burung perkasa yang besar-besar. Lehernya, ukuran leher burung itu dan bentuknya mirip dengan leher onta. Lihat hadisnya di sini, di kitab kita. Jangan sampai ada yang mengatakan, Ustaz, ini ada dalilnya enggak ya bahwa burung-burung seperti itu nanti akan turun ke bumi? Masya Allah, Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada satupun burung melainkan mereka akan, ini halaman 384, halaman 384 dari kitab Zikir Akhir Zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 5228. Silakan dibaca. Lalu itu. Ya. Lalu Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirim cacing-cacing kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka mati secara serempak. Cacing-cacing, ulat-ulat, dud. Ya, terus secara serempak, seperti matinya seorang manusia saja. Serentak matinya semua. Terus kemudian Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya turun dari gunung ke bumi. Ternyata tidak ada sejengkal pun tempat di bumi melainkan dipenuhi oleh bangkai-bangkai yang berbau busuk. Maka Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan burung yang lehernya seperti leher unta, burung unta, untuk mengambil dan menerbangkan bangkai-bangkai itu kemana saja yang dikehendaki oleh Allah. Sebentar, kaum muslimin.
Bapak bisa bayangkan nggak? Langit yang terang benderang langsung gelap gulita seperti malam tengah malam. Bapak bisa bayangkan nggak banyaknya burung tersebut? Hah? Banyaknya burung tersebut seimbang nggak dengan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu bukan kutu, Pak, tapi dia orang. Lah kalau burung hanya level burung merpati yang mau ngangkat, gimana mau diangkat tuh mayat? Makanya burungnya seimbang. Burungnya gede pula turun ke bawah. Lehernya besar, leher dan bentuk lehernya mirip dengan leher on. Ini hadis Sahih Muslim loh, ya. Kemudian satu ekor burung ambil satu bangkai Ya'juj Ma'juj, dibawa terbang. Kemanakah dibuang bangkai-bangkai yang begini banyak? Hah? Sudah saya ajarkan dulu jawabannya yang paling ilmiah. Jawabannya adalah entah. Allahu a'lam. Itu jawaban yang paling ilmiah, nggak ada pertanyaan setelah itu lagi. Dari mana burung itu datangnya? Di mana Allah sembunyikan sekarang? Jawabannya entah. Allahu a'lam. Ya, yang jelas hadisnya sahih bahwa burung ini akan datang. Ustadz, bulunya ada berapa? Apa urusannya nanyakan bulu? Sayapnya selebar apa? Nggak perlu, yang nggak penting. Yang penting sudah dikatakan bahwa burungnya ada gede-gede. Khalas. Bersihlah bumi. Tapi selesaikah masalahnya? Belum. Apa yang tersisa? Serpihan-serpihan daging yang tadi jatuh, darah yang tadi mengalir. Satu bumi ini masih anyir, masih bau. Bagaimana? Bangkai fisiknya memang sudah hilang, tapi masih ada sisa-sisa pecahan daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana, itu masih banyak di mana-mana. Bagaimana? Doa ketiga dilantunkan lagi, doa ke langit. Kaum muslimin mengatakan amin, amin, amin. Allah datangkan hujan yang sangat lebat. Di riwayat yang lain Allah kata Rasulullah, hujannya selama 3 hari 3 malam. Hujan ini membuat seperti kaca yang terkena lumpur atau kotor, dilap dengan kain lap, mengkilap kembali, bersih kembali. Bumi ini menjadi bersih, hilang bau, hilang ulat, hilang darah, hilang sisa-sisa serpihan daging dan sebagainya, hilang sehilang-hilangnya. Kemudian negeri Arab, sungai-sungainya langsung mengalir air, tanah langsung hidup, dan rumput pun tumbuh. Mulailah kehidupan bagaikan surga di dunia, seperti yang kemarin kita sampaikan. Tapi sayang, jumlah orang Arab sudah sedikit. Itu pun yang selamat bersama Nabi Isa. Jumlah manusia sudah sedikit, khususnya kaum laki-laki banyak yang sudah habis. 1 berbanding 50 wanita saat itu.